هدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta limpahan hidayah sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid raya An-Nur Riau ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salam berikan salam kita kirimkan kepada baginda besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jemaah raya An-Nur Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa maklumat dan informasi dari Badan Pengelola Raya An-Nur Riau. Bertepatan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, bertepatan pada tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah. Waktu masuk sholat Jumat pada pukul 12.30. Oleh karena kepada jemaah yang masih berada di lantai 1, mari kita naik ke lantai 2, dan kepada jemaah yang telah berada di lantai 2 silakan isi saf 1, kedua dan seterusnya. Silakan kepada bapak-bapak sekalian, kita isi saf terdepan terlebih dahulu. Silakan kepada bapak-bapak sekalian. Selanjutnya petugas umat kita pada hari ini yang bertindak sebagai aktif Al-Mukarram Buya Fitri LC MPDI. Alhamdulillah Mukarram Buya telah berada di tengah-tengah kita. Kami mengucapkan ribuan terima kasih telah hadir dan akan menyampaikan khutbahnya.
semoga dibalas dengan kebaikan. Selanjutnya bertindak sebagai imam Al-Quran Buya Amin Yuna Esensial Hafiz yang telah membacakan kalam Mu'awi yang tadi Ustaz Musra Desa yang bertindak sebagai muazzin 1 Ustaz Haji Muhammad Zaman yang bertindak sebagai muazzin 2 Ustaz Freddy Esa. Selanjutnya informasi laporan penerima dan pengeluaran Perceraian Nur Riau dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 27 Februari. Infak masjid penerimaan Rp7.516.750, pengeluaran nol sisaka Rp95.134.540. Infak anak yatim penerimaan Rp2.733.700, pengeluaran nol sisaka Rp68.750.533. Infak duafa penerimaan Rp715.400, pengeluaran nol sisaka Rp62.277.484. Pekanbaru 20. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta limpahan hidayahnya sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke Perceraian Nur Riau ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salam berikan salam kita kirimkan kepada baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jemaah Perceraian Nur Riau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa maklumat dan informasi dari Badan Pengelola Perceraian Nur Riau. Bertepatan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, bertepatan pada tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah. Waktu masuk sholat Jumat pada pukul 12.30. Oleh karena kepada jemaah yang masih berada di lantai 1, mari kita naik ke lantai 2, dan kepada jemaah yang telah berada di lantai 2 silakan isi saf 1, kedua dan seterusnya. Silakan kepada bapak-bapak sekalian, kita isi saf terdepan terlebih dahulu. Silakan kepada bapak-bapak sekalian. Selanjutnya petugas umat kita pada hari ini yang bertindak sebagai aktif Al-Quran Buya Fitri LC MPDI. Alhamdulillah Al-Quran Buya telah berada di tengah-tengah kita. Kami mengucapkan ribuan terima kasih telah hadir dan akan menyampaikan khutbahnya. Semoga dibalas dengan kebaikan. Selanjutnya bertindak sebagai imam Al-Quran Buya Amin Yuna Esensial Hafiz yang telah membacakan kalam Mu'awi yang tadi Ustaz Musra Desa yang bertindak sebagai muazzin 1 Ustaz Haji Muhammad Zaman yang bertindak sebagai muazzin 2 Ustaz Freddy Esa. Selanjutnya informasi laporan penerima dan pengeluaran Perceraian Nur Riau dimulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan 27 Februari. Infak masjid penerimaan Rp7.516.750, pengeluaran nol sisaka Rp95.134.540. Infak anak yatim penerimaan Rp2.733.700, pengeluaran nol sisaka Rp68.750.533. Infak duafa penerimaan Rp715.400, pengeluaran nol sisaka Rp62.277.484. Pekanbaru 20. Maret, insya Allah kita akan ada tabligh akbar sekaligus buka bersama dalam rangka syukuran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau yang telah akan berceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Abdul Somad
LCMA. Oleh karenanya kepada jemaah sekalian, insyaallah nanti pada tanggal 2 Maret kita akan ada tergambar dan buka bersama yang akan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta yang pengisi ceramah Ustaz Abdul Somad. Oleh karena kepada jemaah sekalian, mari kita bagikan informasinya, kita ramaikan dan hadir ke Masjid Raya Nur Riau. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, untuk maghrib kita laksanakan di halaman masjid, yaitu di lapangan putih, keramik putih. Itu buka bersama di halaman masjid. Serta nanti setelah isya untuk sholat tarawih kita dilaksanakan di lantai 2. Setelah isya dan sholat tarawih kita laksanakan di lantai 2. Dan pengisi tarawihnya Ustaz Abdul Somad. Selanjutnya juga untuk jamaah sekalian untuk membawa alat untuk sholat, karena maghribnya kita sholat di halaman. Dan juga dipersilakan kepada jemaah sekalian untuk berdonasi ataupun bersedekah untuk berbuka nantinya. Jadi kepada jemaah sekalian yang ingin berdonasi atau bersedekah, silakan untuk membawa sedekahnya baik makanan ataupun berupa uang. Yang untuk uang bisa diserahkan langsung ke kantor sekretariat Badan Pengelola Syariah Nur Riau, ataupun dapat mengirim ke rekening yang ada di website atau di Instagram atau Facebook di Masjid Raya Nur Riau. Selanjutnya dilaksanakan bazar Ramadan yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Dan juga ada program tahsin yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Raya Nur Riau, dilaksanakan itu pada zuhur setiap harinya. Jadi kepada jemaah sekalian yang ingin memperbaiki bacaan, silakan hadiri majelis tahsin yang akan dilaksanakan setiap harinya pada zuhur. Selanjutnya akan ada bedah buku di 10 hari terakhir serta itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Dan insyaallah akan dilaksanakan juga pesantren kilat untuk adik-adik remaja sekalian. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله الكريم Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, khatib tidak bosan-bosannya mengajak dan menyuruh kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menunaikan segala perintah yang wajib, berupaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pesan dan wasiat untuk bertakwa kepadanya. Dalam Al-Qur'an pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang mereka telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalimat dengan sebenar takwa adalah kalimat yang masih membutuhkan penjelasan, sehingga para sahabat bertanya dan mempertanyakan bagaimana pelaksanaannya.
Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat lain di mana Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ba'asal muslimin rahimahumullah. Kemudian pada hari Jumat yang berkah ini, mari kita perbanyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana generasi salaf melakukan hal ini. Bahkan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Um mengatakan, "Wa uhibbu kathrata as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal wa ana fi yaumil jumu'ah." Kata beliau, saya menyukai, saya suka memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap keadaan, dan saya berada pada hari Jumat. Maknanya beliau menyukai dan suka memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Bahkan beliau mengatakan pada malam Jumat itu kesunahannya lebih kuat. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Sebentar lagi atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan berpisah dengan bulan Sya'ban. Kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, Syahrul Mubarak, bulan yang dipenuhi keberkahan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, apa yang mesti kita persiapkan? Atau dengan kata lain, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan yang sudah diambang pintu ini? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, di antara yang mesti kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini adalah, mari kita jauhi acara-acara yang disiapkan, yang dibuat untuk menyambut bulan suci Ramadan, tapi di dalamnya penuh dengan kemungkaran. Di dalamnya terdapat unsur-unsur kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari acara-acara, tradisi atau hiburan-hiburan yang nyata-nyata di dalamnya ada perbuatan dosa. Karena hal ini sangat tidak layak kita lakukan seorang muslim ketika menyambut bulan suci Ramadan. Jangankan bulan Ramadan yang merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala, tamu yang Allah berikan kepada kita, manusia saja ketika bertamu ke rumah kita, manusia saja yang datang menemui kita, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kata Nabi, maka hendaklah dia memuliakan tamu yang mendatanginya. Apatah lagi ma'asyiral muslimin rahimahullah, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, tamu agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang akan datang untuk memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, kesempatan kita untuk menggapai rahmat Allah, kesempatan kepada kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Tamu agung. Lalu kita sambut dengan acara-acara, kita sambut dengan hal-hal yang berbau maksiat, yang berbau kemungkaran. Ini sungguh tidak layak, ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, di mana Nabi menginformasikan ketika malam pertama bulan Ramadan sudah tiba, ada panggilan yang menyerukan, ada yang menyerukan panggilan, di mana panggilan itu berkata, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Wahai para pencinta kebaikan, wahai orang-orang yang mencari pahala dan amal saleh, aqbil, menghadaplah, datanglah, karena bulan Ramadan adalah saat dan kesempatan untuk mengejar, untuk membuat, untuk mengejar pahala Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, "Wa ya baghiyasy syarri," wahai para pencari kemaksiatan, wahai orang yang bergelimang dengan dosa,
orang yang selalu bergelut dengan kemaksiatan kemungkaran. Kata Nabi, absir, berhentilah melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Pesan Nabi ini ma'asyiral muslimin menyeratkan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa menyambut bulan suci Ramadan harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyambut bulan suci Ramadan yang agung ini dengan berbagai macam bentuk kemungkaran, dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan, itu justru bertentangan dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi menyuruh kita bertaubat. Nabi menyuruh kita menghentikan dosa dalam menyambut bulan Ramadan, tapi justru kita sambut dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Yang kedua yang mesti kita siapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi bersabda, "As-shaum yawma tuftiru, yawma tasumun, wal fitr yawma tuftiru, wal adha yawma tudhahun." Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "As-shaum yawma yasumun nas, wal fitr yawma yuftirun nas, wal adha yawma yudhahhin nas." Pesan hadis ini ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama kita, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shaum yauma tasumun, hari berpuasa itu adalah di mana kalian bersama-sama melakukannya, kata Nabi. Wal fitru, dan berlebaran itu, kata Nabi, yauma tuftiru, di mana kalian bersama-sama berlebaran Idul Fitri. Dan Idul Adha saatnya atau waktunya, kata Nabi, adalah di mana kalian bersama-sama melakukan kurban. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimahumullah mengisyaratkan kepada kita untuk bersama-sama memulai ibadah puasa Ramadan ini. Kita tunjukkan syiar persatuan dan kebersamaan kita. Kita tinggalkan, kita campakkan apapun baju ormas kita. Kita singkirkan, kita buang, kita campakkan sementara apapun baju arahan ulil amri kita. Itulah yang menjadi syiar kita ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan. As-shaum yauma tuftiru, berpuasa itu, kata Nabi, ketika kalian bersama-sama melakukan ibadah puasa itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum رحمة للعالمين